Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Veronica. Saya dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 21230014. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari salah satu kampus yang berada di Malang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan men-sharing tentang pengalaman saya. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan biodata lengkap saya, yaitu nama lengkap saya Teresia Veronica Karyawane Papadanoe. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di ND, namun saya menetap di Kabupaten Alor. Saya lahir di Batam tanggal 5 Oktober 2004. Saya memiliki 3 orang bersaudara dan saya merupakan anak pertama. Itu perkenalan saya. Saya akan melanjutkan sharing pengalaman saya. Sebelum itu, saya mau memberitahu kepada semua yang menonton bahwa etika sopan santun atau attitude itu sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Walaupun kita seumuran, itu tetap aja kita harus menggunakan attitude yang baik. Attitude atau sopan santun itu dimulai dari keluarga, dari rumah, tepatnya dari orang tua. Jadi attitude kita atau tingkah laku kita itu mencerminkan sebagaimana orang tua kita. Nah, saya punya pengalaman dan saya akan men-sharingnya sekarang di sini. Saya mempunyai teman saya itu ya mungkin kalau dibilang secara kasar kayaknya dia tidak mempunyai attitude. Karena begini, setiap kali dia masuk ruangan saya terutama, itu dia tidak pernah mengetuk pintu atau memberi salam terlebih dahulu. Dia langsung buka pintu dan nyelonong masuk kalau seandainya dia lagi perlu dengan teman-teman saya atau teman saya. Tapi kalau orang yang berattitude itu kan biasanya kalau masuk ruangan orang atau rumah orang kan awalnya akan mengetuk pintu atau mengucapkan salam terlebih dahulu, baru kalau dipersilahkan masuk baru masuk. Tapi dia tidak, dia berbeda. Dia langsung masuk tanpa mengetok pintu, dia langsung membuka pintu dan menganggap kalau ruangan itu punya dia, padahal itu ruangannya orang. Atau ada orang ataupun gak ada orang, dia tetap langsung masuk gitu. Jika dia ada butuh dengan saya atau kawan-kawan saya yang satu ruangan dengan saya, itu dia masuk, dia langsung bertanya pada orang yang akan dia butuhkan. Kayak seandainya si A, dia butuh sama si A gitu, dia langsung nanya, si A ada? Jadi kalau seandainya kita jawab, si A lagi keluar, mungkin sebentar lagi datang. Nah, setelah itu dia langsung keluar dan menutup pintu. Tapi kalau orang beretika kan kalau mau keluar rumah atau sudah selesai keperluan dengan orang yang ada dalam ruangan atau dalam rumah itu kan mesti setidaknya permisi dengan kata, oh iya, kalau gitu nanti kalau seandainya dia sudah datang, nanti tolong kasih tahu dia saya tadi mencari dia, atau kalau dia sudah datang nanti kasih tahu saya biar saya datang untuk menemui dia. Kalau orang yang beretika dan bersopan santun kan seperti itu. Tapi kalau dia tidak, ya mungkin memang kebiasaan dia di rumah sudah seperti itu, kan kita tidak tahu. Nah, kalau kayak gitu kan pikirannya orang atau tanggapannya orang tentang dia itu kan pasti pikirnya gini, oh iya dia itu kayak gitu, mungkin dia nggak diajarin di rumah sama orang tuanya. Jadi menurutku kalau kita berperilaku atau bertingkah laku itu mencerminkan orang tua kita. Semua itu diajarkan oleh orang tua. Kalau orang tua tidak mengajarkan, pasti dengan perilaku yang kita seperti itu penilaian orang buruk terhadap orang tua kita gitu. Nanti pikiran orang, oh ini anak pasti nggak diajarin sama orang tuanya, mungkin orang tuanya juga seperti ini makanya anaknya juga ikut seperti ini. Karena kan ada pepatah mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena attitude itu sangat penting bagi kita ke orang lain ataupun ke sebaya kita. Walaupun kita sebaya atau seumuran, tapi attitude itu perlu digunakan dengan baik dan benar. Kawanku ini, dia selain dia tidak punya attitude, dia juga orangnya egois. Jadi dia itu salah satu orang yang egois. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia tuh gini, seandainya kita ada mau ke suatu tempat dengan tujuan yang sama,
Seandainya saya sudah siap untuk mau berangkat ke tempat itu, namun dia belum siap. Jadi dia berkatakan seperti ini, tungguin aku ya, aku juga mau pergi ke sana. Jadi mau nggak mau kan saya tunggu. Akhirnya saya tunggu, tapi setelah dia siap, karena saya menunggunya di ruangan saya, dia bersiap-siap di ruangan dia. Jadi dia langsung kayak pergi ninggalin saya gitu. Jadi kayak terlalu lama aja saya keluar ke ruangan dia. Saya tanya sama orang-orang di sana, kata orang-orang di sana dia sudah berangkat, padahal awalnya dia bilang bahwa nungguin dia gitu. Seandainya dia bilang gini, temanin aku dong ke tempat A, tempat B gitu. Jadi setelah ditemenin kan seharusnya kita bilang makasih ya udah nemenin aku atau apa gitu. Dia enggak, malah bilang oh ya udah gitu doang. Itu sangat tidak tahu berterima kasih menurut saya, karena setiap kali dibantu dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Bukan karena gila hormat atau apa, tapi setidaknya kalau sudah dibantu berterima kasih gitu sama orang. Makanya tadi saya bilang semua itu tergantung kepada orang tua, karena semua itu dibentuk dari rumah. Mungkin dia di rumah tidak pernah mengatakan terima kasih setelah dibantu oleh orang di sekitarnya, jadi dia terbawa sampai ke lingkungannya yang sekarang gitu. Jadi menurutku percuma kamu sekolah tinggi-tinggi, berilmu, tapi kamu tidak mempunyai attitude, karena attitude atau sopan santun itu sangat penting dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin itu saja sharing saya. Saya mohon maaf jika selama saya bersharing ada menyinggung hati teman-teman sekalian, tapi saya tidak ada bermaksud untuk menyinggung kalian, tapi saya hanya bersharing tentang pengalaman saya. Saya Teresia mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Bye bye.